Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih di dalam babus shalah. Terakhir kemarin kita bahas tentang apa? Tentang waktu-waktu sholat kemarin ya. Ada waktu fadilah kemarin gitu kan. Ada waktu jawaz, ada waktu karohah dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang i'dzarus shalah. Sudah dibahas belum ya kemarin ya? Tentang uzur-uzur yang membolehkan kita meninggalkan sholat. Belum ya? Nah ini i'dzarus shalah. Uzur-uzur yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat. Bukan meninggalkan dalam arti tidak sholat sama sekali ya. Tapi sholatnya tetap wajib di kalau keluar waktu di qadha. Tetap wajib di qadha. Cuman tidak dosa di situ. Penyebabnya sebenarnya ada beberapa. Cuman di dalam kitab ini dibahas ada 4. Ada 4 uzur yang membolehkan kita untuk meninggalkan sholat dan tidak berdosa. Kalau kondisi apapun, yang namanya sholat itu tetap wajib hukumnya. Jadi selagi nyawa masih ada di badan, wajib sholat. Tidak ada tawar-menawar, tidak boleh diganggu-gugat. Gimana pun keadaannya. Oke, tidak bisa berdiri, sholatnya duduk. Duduk juga tidak bisa, maka baring. Baring tidak bisa juga, pakai mata, isyarat. Tidak bisa juga berarti disolatkan, alias wafat, meninggal. Dalam keadaan apapun. Tidak bisa wudu, maka tayamum. Tidak bisa juga tayamum. Tidak ada yang tayamumin juga, maka sholat tanpa toharoh, tanpa wudu, tanpa tayamum. Intinya sholat, jangan ditinggalkan sholat. Cuman ada beberapa kondisi yang kita tidak bisa kan? Apa? Yang pertama an-naum, tidur. Orang tidur gimana disuruh sholat? Dia lagi tidur. Tidur yang bagaimana yang membolehkan kita meninggalkan sholat? Katakan di sini yakunu udhran idza nama qabla dukhulil waqti. Kalau dia tidur itu sebelum masuk waktu sholat. Wa amma idza nama ba'da dukhulil waqti fala yu'tabaru udhran. Kalau dia tidurnya sudah masuk waktu, maka tidak berlaku uzur itu untuknya. Alias dia kalau tinggalkan sholat hukumnya dosa. Contohnya gimana? Contoh, dia biasa tidur siang, jam 11 itu biasa tidur. Biasa zuhur bangun, biasanya gitu. Kebiasaannya begitu terus. Satu ketika karena capek baru dari perjalanan atau semisalnya, tidurlah jam setengah 12. Pas bangun azan, dikiranya azan zuhur, ternyata azan asar. Zuhurnya lewat. Terus gimana? Dosa tak? Jawabannya tidak dosa, karena dia tidak sengaja. Dia tidurnya pun sebelum masuk waktu zuhur, setengah 12 orang belum azan. Dia tidur, kebiasaannya itu bangun. Cuman tidak tahu kenapa hari itu lagi kecapean. Pas bangun sudah masuk waktu asar, dia tidak dosa. Tapi zuhurnya tetap wajib di qadha.
sholat asar dulu baru sholat zuhur, atau boleh sholat zuhur dulu sholat asar, terserah, yang penting diqadha. Atau ketika seperti kejadian di zaman Nabi SAW, waktu itu Nabi sama para sahabat baru balik, di tengah perjalanan kecapean sekitar tengah malam, kemudian takut mau tidur, takut subuhnya kesiangan kelewat. Akhirnya Sayyidina Bilal bilang ke Nabi dan ke sahabat, "Wahai Rasulullah, silakan tidur, nanti ketika subuh saya bangunkan," kata Sayyidina Bilal. Oh ya sudah, berarti ada yang bangunin. Kalau kita bisa pasang alarm lah gitu. Nah, ini Sayyidina Bilal janji bakal bangunin. Tidurlah Nabi dan para sahabat. Ternyata Sayyidina Bilal juga capek. Akhirnya ketiduran. Tidak sengaja, ya gimana orang capek ya, di luar kendali lagi, sudah di luar batas tubuhnya, batas kemampuan tubuhnya. Sayyidina Bilal ketiduran, naik matahari tinggi, berarti matahari udah terbit kan. Silau Nabi, kebangunlah Nabi. Langsung ditanya, "Wahai Bilal," katanya tadi mau bangunin, ini matahari sudah terbit, waktu subuh sudah lewat, sudah habis. Ya, Sayyidina Bilal juga ketiduran ya. Nabi tidak menyalahkan karena memang capek juga. Akhirnya apa kata Nabi? Azan. Jadi saat itu Sayyidina Bilal azan, kemudian iqamah, langsung sholat subuh saat itu juga. Dosa tidak dosa. Kenapa? Karena tidurnya sebelum masuk waktu, dan sesuai kebiasaannya biasanya bangun, cuma tidak tahu kenapa saat itu tidak bangun. Nah, sekarang kalau ditanya, berarti Nabi pernah ketiduran ya? Nabi pernah lewatkan sholat. Kok bisa Nabi melewatkan sholat? Kok bisa Nabi tidak bangun? Apa jawaban kita? Nabi pernah lupa sholat zuhur 2 rakaat. Tahu kejadiannya? Nabi sholat, setelah salam, Nabi duduk nyandar gini. Sahabat datang, sahabat ada beberapa yang lihat Nabi. Sahabat bingung, Nabi ini tadi sholatnya 2 rakaat. Ini entah sholat zuhur, entah sholat asar, antara dua itu. Yang jelas sholat yang 4 rakaat, Nabi sholatnya 2 rakaat. Sahabat nanya, ini sahabat hebatnya, adabnya sahabat ya. Jadi sahabat tidak langsung bilang, "Wahai Rasulullah, engkau lupa tadi sholatnya 2 rakaat." Tidak begitu. Sahabat nanya ke Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah engkau sedang mengqashar sholat atau ada wahyu yang baru yang turun sehingga sholat zuhur berubah jadi 2 rakaat?" Itu sahabat adabnya nanya begitu. Kata Nabi, "Enggak, dua-duanya. Aku tidak sedang mengqashar sholat dan tidak ada juga wahyu yang baru. Sholat zuhur tetap 4 rakaat." Jadi kata sahabat tadi, "Tapi pasti salah satunya terjadi, wahai Rasulullah, karena aku lihat engkau sholat 2 rakaat." Nabi nanya ke yang lain, benar nih yang dikatakan beliau. Kalau tidak salah yang nanya itu Zulyadain namanya. Yang lain membenarkan, benar ya Rasulullah. Nabi tegak lagi, takbir lagi, nambah 2 rakaat, sujud sahwi salam. Karena Nabi lupa. Berani bilang Nabi lupa? Apakah Nabi lupa sehingga sholat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat? Nah, ini hati-hati, ini akidah ya. Jadi jangan kita, Nabi itu pernah salah, awas, jangan pernah berani ngomong begitu. Kadang banyak penceramah yang sekarang kan banyak penceramah yang instan ya. Mie instan butuh dimasak dulu baru jadi. Ini sekarang penceramah banyak yang instan, tidak belajar tapi langsung menyampaikan sesuatu. Akhirnya bilang Nabi pernah salah, Nabi pernah tersesat. Karena dalam surat Al-Duha, wa wajadaka dhallan fahada, dan kami mendapatkan engkau dalam keadaan tersesat dan kami beri petunjuk. Nabi itu pernah sesat katanya. Wah, ini kurang ajar. Tidak boleh. Nabi itu maksum, bebas dari dosa yang sudah lalu atau yang akan datang. Apakah Nabi lupa? Nabi bukan lupa. Nabi Allah lupakan. Sama. Nabi ini bukan tidur meninggalkan sholat, tapi sengaja Allah tidurkan Nabi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kita ini yang sering lupa, supaya kita tahu kita harus gimana.
Kita ini baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ini rakaat pertama apa kedua ya? Baru tegak. Ini rakaat ketiga atau empat ya? Kalau sekali dua kali tidak apa-apa, cuman setiap sholat, kacau. Setiap sholat gitu terus. Nah ini Nabi disengaja Allah buat seperti itu supaya bisa mencontohkan. Jadi kita bisa niru. Kalau kita dalam keadaan begitu, kita harus gimana? Sama. Kita yang Nabi itu dibuat ketiduran untuk kita nih yang hobi tidur nih. Untuk kita yang hobi lewat waktu subuh. Jadi harus gimana kalau pas bangun matahari sudah terbit. Nah itu contoh dari Nabi. Nah ini, jadi tidak dosa karena tidurnya sebelum waktu sholat. Tapi kalau tidurnya ketika masuk waktu, misal sudah azan zuhur, jam 1 belum sholat, ngantuk, tidur dulu aja lah, belum sholat. Pas bangun sudah azan asar, hukumnya haram, dosa. Kenapa? Karena tidurnya ketika sudah masuk waktu. Makanya kalau yang tidurnya subuhnya kesiangan, misalkan kecapean, dia pasang alarm lah ya. Ada satu memang kondisi yang memang kadang kita itu betul-betul capek sampai alarm pun tidak dengar kadang. Kalau kejadiannya seperti itu, kita bangun kesiangan, maka secara teori itu tidak dosa. Ketika bangun langsung sholat subuh. Yang jadi masalah, ketika alarmnya bunyi, subuh jam 4.42 ya sekarang. 4.42 masuk waktu subuh. Dia masang alarm 4.50. Hidup alarm, bangun. Lihat jam 4.50. Nantilah waktunya masih panjang. Matikan alarmnya, tidur lagi. Pas bangun matahari sudah terbit, hukumnya haram, dosa. Kenapa? Karena sudah bangun, waktu sudah masuk. Jangan tidur lagi. Sholat itu. Kecuali kalau dia biasa, kayak gitu biasa. Maksudnya gini, contohnya dia tidur tadi jam 1, belum sholat zuhur. Atau isya lah katakan. Tidur dulu jam 8. Nanti biasanya sepertiga malam bangun. Kalau ibu-ibu ya, kalau laki-laki mah sholat di masjid tetap diutamakan. Misalnya ibu-ibu, jam 8 udah tidur dulu. Biasanya bangun jam 2, biasanya. Begitu terus. Suatu ketika tidak terbangun, maka ini tidak dosa. Karena di luar kebiasaan. Dia nyangka biasanya bangun gitu. Kebiasaannya bangun, ini tidak masalah. Baik. Nah ini, illa idza kana min 'adatihi, kecuali kalau seandainya dia ada kebiasaan. Dia sudah kebiasaan, biasa dia tidur setelah masuk waktu pun dia masih sempat bangun sebelum keluar waktu untuk sholat. Cuman di suatu ketika itu entah karena kecapean atau apa, ternyata tidak terbangun, maka ini tidak dosa. Walaupun tidurnya setelah masuk waktu. Karena kebiasaan dia biasanya tidak begitu. Gitu. Itu yang pertama ya, an-naum, tidur. Jadi tidur itu tidak dosa kalau tidak disengaja atau tidurnya sebelum masuk waktu. Yang kedua, an-nisyan. An-nisyan ini artinya lupa. Lupa yang bagaimana? Yakunu 'udhran idza kana sababuhu amran mubahan. Dia lupa karena sesuatu yang mubah itu baru dibolehkan atau tidak dosa dia. Contohnya apa? Dia lagi nyari nafkah misalkan. Nyari nafkah itu hukumnya kan wajib ya, bukan mubah lagi. Bukan disengaja, memang betul-betul lupa. Saking sibuknya atau saking banyaknya urusannya sampai lupa. Pas azan asar baru keinget, astagfirullah tadi belum sholat zuhur. Maka ini hukumnya tidak dosa. Tapi zuhurnya tetap wajib diqadha. Tidak lupa. Wa amma idza kana makruhan aw haraman fala yu'dzar. Kalau dia lupanya itu karena sesuatu yang makruh, apalagi haram, maka tidak berlaku uzurnya di situ. Haram hukumnya. Contohnya apa? Contohnya dia main catur atau main dum lah, misal. Main catur, main dum hukumnya apa? Apa hukum main dum? Apa hukum main catur? Hukumnya makruh selagi tidak ada judi. Kalau ada judi jadi haram.
Karena sibuk main dum tadi, main catur tadi, lupa sholat. Nah ini tidak berlaku uzurnya, hukumnya haram, dapat dosa, wajib taubat. Baik, itu yang kedua. Sebab yang ketiga, sebab yang ketiga ini jamak, menjamak dua sholat. Ini boleh mengerjakan sholat di luar waktu kalau sepenyebab jamaknya itu ada. Penyebab jamak itu ada 3. Kalau qashar cuma 1. Kalau qashar itu penyebabnya cuma perjalanan jauh atau safar. Kalau jamak itu ada 3. Boleh karena safar, boleh karena sakit, boleh karena hujan. Cuman kalau hujan syaratnya banyak, agak sulit, bisa kita temuin. Kemarin ada yang nanya, kalau orang yang sakitnya terus-terusan begitu, boleh tidak jamak terus-terusan? Jawabannya, boleh. Sebagaimana orang yang kerjanya terus keluar kota, di perjalanan terus, tidak pernah balik-balik ke rumah. Bolehkah dia jamak qashar terus-terusan? Boleh, karena penyebabnya ada. Sama, orang yang sakit, yang dia sulit untuk mengerjakan sholat di waktunya, boleh menjamak 2 sholat. Loh, kalau sakitnya begitu terus, bolehkah jamak terus-terusan? Boleh, karena penyebabnya masih ada. Yang keempat tidak usah dibahas. Kemudian kita lanjut. Yang selanjutnya, al-awqatul lati tuharrimu fiha shalah. Waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat. Ada berapa? Ada berapa waktu? Ada 5 waktu. Ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Salasatun muta'alliqatun bizzaman. 3 dari 5 waktu ini, 3-nya itu berkaitan dengan waktu. Wasnani, 2 berkaitan dengan fi'il atau perbuatan. Penjelasannya nanti bakal datang. Jadi terbagi menjadi 2. Ada yang berkaitan dengan waktu, ada yang berkaitan dengan perbuatan. Yang berkaitan dengan waktu apa aja? Ada 3. Yang pertama, min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'ayil 'ain al-mujarradah. Dari mulai matahari terbit. Dari mulai matahari terbit sampai matahari naik seukuran tombak. Atau yang kita tahu sebagai masuknya waktu sholat apa? Matahari naik seukuran tombak itu waktu sholat apa? Sholat duha. Sholat duha atau sholat isyraq. Kan sekarang sudah mulai banyak yang nunggu tuh dari habis sholat subuh, duduk dulu di masjid, baca Quran dulu. Masuk waktu syuruk, sholat isyraq. Dapat pahala haji dan umroh sempurna, kata Nabi. Jadi kalau mau dapat pahala tiap hari, kerjakan sholat isyraq, sholat syuruk. Barang siapa yang tetap di tempat duduknya, di tempat sholatnya, menunggu sampai matahari terbit, kemudian naik seukuran tombak, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, itu sholat isyraq maksudnya, maka mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Nah ini. Kapan masuk waktu sholat syuruk itu? Sholat isyraq itu sekitar 16 sampai 25 menit dari mulai matahari terbit. Kalau di jadwal sholat MUI itu biasanya ada tuh jadwal sholat duha jam berapa. Nah itu, dari mulai matahari terbit sampai masuk waktu duha itu waktu haram. Tidak boleh melaksanakan sholat di situ, di dalamnya. Sholat apa yang tidak boleh? Nanti bakal datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari istiwa hatta tazul, dari mulai matahari berada tepat di atas kepala kita. Ketika matahari tepat di atas kepala, itulah tengah hari itu. Jadi kalau ada tongkat begini ditaruh di
tengah-tengah lapangan, itu ndak ada bayangan. Bayangannya tepat di bawah bendanya itu. Itu ketika matahari tepat di atas kepala. Itu cuman beberapa detik. Setelah itu mataharinya tergelincir. Itulah yang dikatakan masuk waktu zuhur. Zawal. Sampai zawal. Jadi cuman beberapa detik. Nah, ketika matahari tepat di atas kepala itu ndak boleh kita takbiratul ihram di situ. Ndak boleh, haram hukumnya. Yang ketiga, minal istiror hatta taghrub. Ketika matahari sudah menguning. Ini sore-sore gini nih. Sekitar jam-jam 5:30 mungkin ya. Sudah kadang kita lihat kan kuning sudah itu, langit itu, matahari kuning. Nah, itu tidak boleh lagi sholat. Sampai kapan? Sampai masuk waktu maghrib. Itu haram, waktu haram sholat. Jadi 3 waktu, 3 yang berkaitan dengan waktu. Yang pertama tadi ketika matahari terbit sampai masuk waktu duha. Yang kedua ketika matahari tepat di atas kepala. Yang ketiga ketika matahari menguning sampai masuk waktu maghrib. Itu 3 yang berkaitan dengan waktu. Kemudian 2 yang berkaitan dengan fi'il atau perbuatan. Yang pertama, ba'da fi'li salati subhi hatta tatlu'asy syams. Setelah sholat subuh. Tidak boleh sholat. Sampai kapan? Sampai matahari terbit di sini. Cuman tadi matahari terbit masih berlanjut kan? Waktu haram yang tadi. Sampai masuk waktu duha. Ada hal kesimpulannya setelah sholat subuh tidak boleh sholat lagi sampai masuk waktu duha. Nyambung waktunya. Ba'da fi'li ya, setelah sholat subuh. Jadi misal subuh sekarang 4.42, terbit jam berapa? Tidak sampai kayaknya. Hampir 5.53. 5.53 itu matahari terbit. Oke. Ada yang bangun jam 5. Masih ada 53 menit lagi ya waktu dia sholat subuh. Bangunnya jam 5. Wudhu lah dia. Siap-siap mau sholat. Terus mau sholat taubat dulu jam 5 itu. Boleh enggak? Dia belum sholat qobliyah, belum sholat subuh. Bangun, ke kamar mandi, ke toilet, kemudian wudhu, siap-siap sholat. Dia mau sholat taubat dulu, sholat sunat taubat dulu. Boleh enggak? Kenapa boleh? Karena ada alasan lain? Ada alasan lain? Boleh atau tidak boleh? Waktu subuh sudah sampai. Subuh masuknya 4.42. Subuh 4.42 dia bangun jam 5 atau 5.15 lah kita bilang. Jadi sempat dia ke kamar mandi dulu, toilet dulu, wudhu dulu, siap-siap. Jam 5.15 atau jam 5.25 lah dia baru selesai wudhu, selesai siap-siap. Dia mau sholat, tapi dia mau sholat taubat dulu, sholat sunat taubat. Boleh enggak? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena dia belum sholat. Karena dia belum sholat subuh. Kan yang dilarang tadi ketika dia sudah sholat subuh. Nah ini beda. Jadi bukan berkaitan dengan waktu lagi nih. Ini dengan perbuatan. Kalau yang pertama tadi memang jelas waktunya kan. Ketika matahari terbit. Nah itu tidak boleh sholat. Ketika matahari tepat di atas kepala. Ketika matahari sudah kuning. Jelas itu. Sudah ada patokan waktunya. Nah kalau ini bukan patokan waktu lagi. Tapi patokan perbuatan masing-masing. Dia jam 5.25, waktu subuh masih ada. Dia tapi mau sholat sunat taubat dulu, boleh enggak? Ya boleh, karena dia belum sholat subuh. Kebalikannya, ada bapak-bapak yang bangun sholat ke masjid. Sudah qabliyah, kemudian sholat subuh. Balik ke rumah masih jam 5 lewat 10, yang tadi 5.25.
Tapi 5.25 dia belum sholat subuh. Yang bapak ini tadi baru balik dari berjamaah di masjid. Sampai rumah jam 5:10. Mau sholat taubat, boleh enggak? Tidak. Tidak. Karena dia sudah sholat subuh. Jadi beda ya. Ada yang jam 5:15 sama-sama nih, sama-sama jam 5:15. Yang satu sudah sholat subuh, yang satu belum. Yang satu masih boleh dia mau sholat apapun di situ. Mau sholat hajat dia, mau sholat istikharah, mau sholat taubat. Karena dia belum sholat subuh. Selagi dia sholat subuhnya nanti masih di dalam waktu subuh. Jangan sampai gara-gara sholat sunnah, subuhnya lewat gitu. Jadi boleh. Yang satu lagi tidak boleh. Karena sudah sholat subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ba'da fi'li sholatil asr hatta taghruba syams. Setelah sholat asar. Tidak boleh sholat sunnah lagi. Sholat sunnah yang mana nanti dibahas. Sama kejadian. Misal, ini sudah sholat asar semua. Mau sholat istikharah sekarang, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah sholat asar. Sekarang misal, saya belum sholat asar. Masih jam 4:30 nih. Tapi saya belum sholat asar, misalnya. Boleh enggak saya sholat istikharah? Boleh. Karena belum sholat asar. Selagi matahari belum menguning gitu. Paham ya? Nah, jadi ini berkaitan dengan fi'il. Beda-beda. Berkaitan dengan waktu yang tadi 3, berkaitan dengan fi'il 2. Jadi bisa beda-beda. Ada orang yang jam 4:30 tuh masih boleh sholat. Ada yang jam 4:30 sudah tidak boleh sholat lagi. Karena dia sudah sholat asar gitu. Jadi ada 5 waktu. Ini yang tidak diperbolehkan sholat. Nah, sholat-sholat mana saja yang tidak diperbolehkan? Yang pertama, an-nafilatu dzatus sababil mutaakhir. Sholat sunnah yang punya asbab mutaakhir. Sedikit dulu ya. Sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sholat sunnah yang punya waktu. Yang kedua, sholat sunnah yang punya asbab, yang punya sebab. Yang ketiga, sholat sunnah mutlak, yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Contoh sholat sunnah yang punya waktu itu, kayak tadi, sholat duha. Waktunya kapan? Ketika matahari naik seukuran tombak. Keluar waktu sholat duha kapan? Ketika masuk waktu zuhur. Sebelum waktu zuhur masuk masih bisa sholat duha. Atau sholat witir. Sholat witir kapan masuk waktunya? Masuk waktunya, masuk. Keluar waktunya ketika kapan? Kalau keluar waktu witir ketika masuk waktu. Keluar waktu sholat witir ketika masuk waktu subuh. Masuk waktu sholat witir kapan? Sesudah isya atau sesudah sholat isya? Nah ini juga. Witir itu masuknya itu fi'liyah, bukan zaman, bukan waktu. Witir itu masuknya itu berdasarkan fi'il. Setelah kita sholat isya. Yang belum sholat isya belum masuk waktu witirnya. Jadi kalau seandainya ada di bulan Ramadan yang ketinggalan imam. Imam sudah tarawih, dia belum sholat isya. Ngikut jamaah tarawih. Oke, tarawihnya sah enggak? Kenapa enggak sah? Tarawihnya sah, karena tarawih itu tidak berkaitan dengan sholat isya. Tarawihnya sah. Tapi witirnya yang enggak sah, kalau dia ngikut imam witir, kalau dia belum sholat isya. Kenapa? Karena sholat witir bagi dia belum masuk waktunya. Sholat witir itu masuk waktunya setelah kita sholat isya, baru masuk waktu sholat witir. Nah ini, jadi ada sholat sunnah yang punya waktu. Ada sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab ini kemudian terbagi lagi. Jadi 3. Ada yang asbabnya mutaqaddim, ada yang asbabnya mutaakhir, ada yang asbabnya muqarin. Kalau mutaqaddim itu bahasa Indonesianya mendahului lah.
Mutaakhir itu eh, apa bahasanya ya? Apa bahasa mutaakhir? Payah kita menerjemahkan. Mutaakhir itu belakangan itu. Sebabnya datang belakangan. Kalau mutaqaddim sebabnya datang duluan. Kalau muqarin sebabnya berbarengan. Jadi tadi sholat sunnah yang punya waktu, kemudian sholat sunnah yang punya sebab. Sholat sunnah yang punya sebab ini terbagi 3. Sebabnya mutaqaddim, mutaakhir, muqarin. Yang mutaqaddim, contoh, sholat tahiyatul masjid. Mana yang duluan? Kita masuk masjid dulu atau kita sholat dulu baru masuk masjid? Masuk masjid dulu baru sholat. Masa kita sholat di teras masjid, ya kan? Berarti sebabnya datang duluan atau belakangan? Duluan. Sebabnya datang dulu baru kemudian kita disunahkan sholat. Atau sholat sunnah wudhu misalkan. Disunahkan kita wudhu dulu baru sholat atau sholat dulu baru wudhu? Wudhu dulu baru sholat. Nah, kan sholat sunnah wudhu. Maka sebabnya datang duluan atau belakangan? Duluan atau belakangan? Duluan. Sebabnya datang dulu, baru kita disunahkan sholat. Ini asbab mutaqaddim namanya. Nah, yang asbabnya mutaakhir, sebabnya itu datang belakangan. Contohnya apa? Pernah sholat sunnah safar? Sholat sunnah mutaakhir ini kayaknya memang jarang didengar, jadi jarang dilaksanakan. Kebanyakan kita tahunya sholat sunnah yang mutaqaddim. Sholat sunnah safar itu sebelum kita melakukan perjalanan jauh, kita disunnahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah safar. Nah, kita pergi dulu atau sholat dulu baru pergi? Berarti penyebabnya datang duluan atau belakangan? Belakangan, inilah mutaakhir. Atau sholat sunnah ihram. Yang pernah haji, pernah umroh, disuruh sholat tidak ketika di miqat, ngambil miqat? Ada yang pernah umroh, Pak? Sholat kan? Ketika di tempat miqat itu sholat sebelum niat ihram. Jadi sholat dulu, atau yang pernah haji juga begitu. Ihram dulu baru sholat atau sholat dulu baru ihram? Sholat dulu baru ihram. Sebabnya mutaakhir. Makanya hati-hati, kadang mutawif banyak yang juga tidak paham. Mutawif kita tahunya ya, kalau sudah mutawif kan berarti orang yang punya ilmu lah tentang itu. Kenyataannya banyak mutawif yang tetap mempersilahkan jamaahnya sholat sunnah ihram setelah sholat asar. Ini keliru. Tidak boleh, haram. Setelah sholat sunnah asar termasuk waktu haram. Jangan disuruh sholat sunnah ihram lagi. Kalau mau sholat sunnah ihram, sholat asarnya ditakhir. Sholat sunnah ihram dulu, niat ihram, kemudian asarlah bersama rombongan jamaah yang mau umroh. Tidak apa-apa. Yang penting jangan setelah sholat asar. Dan kita kemarin baru kejadian. Waktu umroh terakhir kemarin, sekitar tahun lalu. Itu mau masuk raudhah itu kan sekarang susah ya. Harus pakai izin tasrih dan segala macam. Dapatlah jadwalnya rombongan itu setelah sholat asar, jam 4:30. Dijadwalkan jam begitu. Jadi ketika mau masuk raudhah, mutawifnya bilang sama jemaah, nanti di dalam perbanyak sholat, katanya. Sholat apa? Kita sudah sholat asar. Tidak boleh. Mau di raudhah sekalipun, tidak boleh. Jadi mutawif itu tidak selamanya paham agama. Jadi harus hati-hati, ada pembekalan juga. Dan setelah itu kita ketemu dengan mutawif dari travel lain. Waktu di perjalanan menuju Mekah. Sempat ngobrol, akhirnya bahas itu. Terus beliau bilang, tapi ada pendapat ulama yang membolehkan katanya. Sholat sunnah setelah sholat asar. Kita tanya, oh gitu, kalau memang gitu saya tidak pernah baca. Kita bilang, boleh tidak kita tahu rujukannya dari kitab mana? Ulama yang mana yang membolehkan? Oh kalau itu saya kurang tahu. Terus dia bilang boleh itu dasarnya apa gitu. Kan jadi tanda tanya. Kita tidak boleh ngomong agama itu menurut saya, wah itu keliru. Yang saya sampaikan ini bukan pendapat saya. Pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita cuma menyampaikan. Derajat kita ini masih muqallid, orang yang masih bertaklid. Tidak bisa kita langsung balik ke Al-Quran dan hadis. Tidak punya kita kemampuan untuk langsung keluarkan hukum dari situ. Nah ini, jadi hati-hati. Jadi tidak boleh setelah sholat asar, tidak boleh sholat sunnah yang asbabnya mutaakhir. Tadi sholat sunnah ihram, sholat sunnah safar, sholat sunnah istikharah, tidak boleh.
Sholat sunnatul qatl. Sholat sunnatul qatl itu sholat sunnah sebelum dieksekusi mati. Sebagian bilang sebelum berperang. Gitu. Jadi kalau ada yang sudah divonis misalkan, nah waliyadzubillah ya, jangan sampai. Misalnya ada yang divonis hukuman mati, divonislah dia tembak mati. Sebelum dia ditembak mati disunnahkan dia sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah qatl. Nah ini tidak boleh juga kalau setelah asar, karena dia sholat dulu baru dieksekusi mati, atau dieksekusi mati dulu baru sholat. Sholat dulu, kalau udah dieksekusi mati tidak bisa sholat lagi. Yang kelima, sholat sunnah al-khuruj minal manzil. Nah ini saya yakin jarang juga nih yang melaksanakan nih. Sholat sunnah sebelum keluar dari rumah. Setiap mau keluar rumah disunnahkan sholat. Nah, jadi makin sering keluar rumah makin banyak sholat, makin dapat banyak pahala. Jangan pula keluar rumahnya gibah, dah dosa lagi. Jadi sebelum keluar rumah disunnahkan sholat. Nah cuman ini juga tidak boleh dilaksanakan setelah sholat asar atau di waktu-waktu yang haram tadi. Yang keenam, sholat sunnah hajat. Sholat sunnah hajat juga termasuk yang sebabnya mutaakhir. Ini tidak boleh. Itu yang jadi ya, sholat sunnah yang mutaakhir tidak boleh dikerjakan di waktu haram. Kemudian sholat sunnah mutlak. Sholat apa? Pokoknya sholat. Nah itu sholat sunnah mutlak namanya. Ini juga tidak boleh. Atau yang sama dengan sholat sunnah mutlak ini. Ya sholat apapun kayak tadi, sholat taubat misalkan. Sholat taubat itu kan tidak ada sebab, tidak ada waktu juga kan. Sholat sunnah taubat, ya itu tidak boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang diharamkan. Wala yahrumu qada'us shalah fi hadhil awqatil khamsah. Tidak haram mengqadha salat di waktu-waktu yang diharamkan ini tadi. Di 5 waktu ini kalau mau qadha salat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Wa kadzalikan nafilatu dzatu sababil mutaqaddim, dan begitu juga kalau salat sunnah yang asbabnya mutaqaddim, kasunnatil wudu, seperti salat sunnah wudu, wa tahiyatul masjid, atau salat sunnah tahiyatul masjid. Makanya kalau yang ke masjid sebelum maghrib sudah ke masjid, itu masih waktu haram bukan? Masih, karena matahari sudah menguning dan belum masuk waktu maghrib, berarti masih waktu haram. Jam 6 kurang lah, jam 6 kurang 5 ke masjid. Ketika masuk masjid, boleh tak sunat tahiyatul masjid? Boleh, karena matahari sudah menguning jam 6 kurang 5. Iya. Jam 6 kurang 5. Jam 6 kurang 5 kita masuk masjid, siap-siap mau salat maghrib, sambil nunggu waktu maghrib. Taruhlah matahari menguning tuh dari setengah 6 misalkan. Kan terus tuh matahari sudah menguning dari setengah 6. Itu tidak boleh salat sampai masuk waktu maghrib. Nah sekarang jam 6 kurang 5 kita masuk masjid, mau salat tahiyatul masjid, boleh enggak? Karena asbabnya mutaqaddim. Itu alasannya. Karena sebabnya datang duluan. Tadi kan yang tidak boleh yang sebabnya datang belakangan. Kalau yang penyebabnya datang duluan masih boleh walaupun di waktu yang haram. Tidak masalah. Gitu. Jadi tidak semua sholat yang dilarang di waktu yang 5 tadi. Yang dilarang itu tadi sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir, yang datang belakangan. Atau sholat sunnah mutlak. Tapi kalau sholat sunnahnya itu sebabnya datang duluan, boleh. Dia mau niatkan sekali dua pun, sholat sunnah tahiyatul masjid dan sholat sunnah wudu misalkan. Sholat sunnah wudu kan juga mutaqaddim kan? Wudu dulu atau sholat dulu? Wudu dulu. Penyebabnya datang duluan atau belakangan? Duluan, berarti mutaqaddim. Nah mutaqaddim digabungkan, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Walaupun di waktu haram hukumnya boleh, tidak jadi masalah. Karena sebabnya mutaqaddim. Begitu juga yang sebabnya muqarin, yang sebabnya itu berbarengan. Nah ini tadi, sebabnya ada 3. Ada yang mendahului, ada yang di setelahnya,
ada yang berbarengan. Contohnya sholat apa? Sholat khusuf dan kusuf. Apa itu? Sholat khusuf dan kusuf itu sholat gerhana. Gerhana matahari atau gerhana bulan. Tiba-tiba gerhana mataharinya jam 5, kita sudah sholat asar. Pas tengok langit, ada gerhana. Disunnahkan sholat. Walaupun sudah sholat asar, tidak jadi masalah. Cuman sekarang zaman sudah canggih ya. Jadi kita kalau gerhana itu sudah tahu dari beberapa hari sebelumnya. Oh, tanggal sekian, jam sekian ada gerhana. Pernah sholat gerhana? Tidak pernah. Adakanlah kalau ada gerhana. Caranya agak berbeda memang. Rukuknya 2 kali, Al-Fatihahnya 2 kali. Jadi kalau kita sholat itu setelah baca surah kita rukuk, terus sami Allahu liman hamidah, i'tidal kan? Sujud, duduk antara 2 sujud, dan setelahnya. Kalau sholat gerhana, setelah baca surah, rukuknya lama, kemudian berdiri lagi, Allahu Akbar, Al-Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai selesai. Surah lagi. Setelah itu rukuk lagi. Jadi rukuknya 2 kali. Setelah itu baru sami Allahu liman hamidah, baru lanjutkan biasa. Rakaat kedua begitu juga. Setelah rukuk, tegak lagi, Al-Fatihah lagi, surah lagi, rukuk lagi, tegak lagi, baru sujud. Baru i'tidal, baru sujud. Jadi agak beda. Dan disunnahkan lama. Kita pernah memimpin sholat gerhana itu dari habis maghrib, selesainya azan isya. 2 rakaat. Jadi memang disunnahkan agak lama. Tidak wajib, kalau mau melaksanakan yang ringan juga tidak apa-apa. Yang penting pernah lah. Jadi kalau ada sholat gerhana aja, ayo Pak, sholat gerhana. Jadi bapak-bapaknya jangan pula tidak tahu macam mana sholat gerhana. Jadi sudah tahu. Sama kayak sholat biasa, cuman bedanya tadi rukuknya 2 kali. I'tidalnya 2, bukan i'tidal ya. Yang kedua tadi berdirinya 2 kali. Baru i'tidal. Nah ini boleh walaupun ketika di waktu yang diharamkan. Ya tadi tiba-tiba gerhana matahari. Kalau gerhana bulan itu enggak lah, waktunya enggak ada waktu haram kalau sudah malam kan. Ya, gerhana matahari di waktu haram masih boleh. Illa kecuali idza qasada iqa'as shalah fil waqtil muharram fatahrum. Kecuali kalau dia memang sudah niat sengaja mau sholat di waktu itu, tidak boleh. Contoh qadha tadi. Kalau kejadiannya misalnya dia ketiduran, tiba-tiba bangun sudah masuk waktu asar. Sholat asar dulu. Setelah sholat asar boleh tidak dia qadha zuhur yang tadi? Boleh, karena itu qadha, bukan sholat sunnah. Oke? Sepakat ya? Sekarang dia memang sudah punya sholat yang tinggal yang lalu-lalu. Jadi memang tiap hari itu qadha sholat. Sengaja, kaget bela aku qadhanya pas habis asar, tak boleh. Itu menyengaja untuk sholat di waktu itu tidak boleh. Tapi kalau kejadiannya insidental kayak tadi, tidak masalah. Atau ketika bangun subuh tadi kesiangan, tiba-tiba matahari sudah terbit. Waktu haram tidak itu? Waktu haram sampai matahari naik seukuran tombak tadi kan, sampai masuk waktu duha. Tapi boleh tidak ketika bangun langsung sholat subuh? Boleh, karena insidental, tidak disengaja. Tapi kalau disengaja, kaget belah, kodoknya habis sholat subuh, itu tidak boleh, hukumnya haram. Gitu. Oke. Nah, wa yustansa min hadzat tahrim, ada pengecualian untuk waktu haram ini. Yang pertama di haramu Mekah, di tanah haram di Mekah. Baik itu di dalam Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram tapi masih masuk wilayah haram, tanah haram. Kan ada tanah haram, ada tanah halal kan. Di tanah haram itu tidak apa-apa. Tidak berlaku waktu-waktu yang haram ini, tidak berlaku. Mau sholat kapanpun boleh. Tidak berlaku di situ waktu haram. Haram Mekah coba. Kalau haram Madinah masih berlaku. Masih berlaku waktu haram sholat. Yang kedua zamanan, yaitu ketika matahari istiwa yang di atas kepala tadi, di hari Jumat itu tidak berlaku. Jadi di hari Jumat walaupun matahari di atas kepala boleh sholat, boleh takbiratul ihram di situ, tidak masalah. Kemudian terakhir, hukmu sholati waqta khutbatil Jumu'ah. Hukum sholat ketika khatib sedang berkhutbah di hari Jumat, khutbah Jumat.
idza sa'idal khatibu 'alal minbar, kalau khatib sudah naik di atas mimbar, sudah mulai khutbah, harumatis salatu bil ijma'. Ini bagi laki-laki ya. Kalau perempuan tidak ada keterkaitan. Jadi jangan kadang ada kebiasaan kita itu ibu-ibu sholat zuhurnya nunggu bapak-bapak balik sholat Jumat. Nah, itu tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Ibu-ibu sama bapak-bapak tidak ada hubungan. Bapak-bapak sholat Jumat lah. Yang ibu-ibu di rumah mau sholat zuhur ya sholatlah. Karena kan tidak ada wajib dengarkan khutbah di situ. Masih ada kan yang begitu? Masih ada pemahaman begitu? Jangan-jangan masih ada yang nunggu juga? Tidak. Jadi tidak ada kaitan. Nah, ini untuk laki-laki maksudnya. Ketika laki-laki sholat Jumat, khatib sudah khutbah. Terus gimana? Boleh dah sholat? Jawabannya tidak boleh sholat. Walau kanat qada'an 'alal faur, walaupun sholat qada. Dan qadanya yang harus disegerakan, yang dia sengaja tinggalkan. Illa, kecuali sunnata tahiyatul masjid. Satu sholat ini, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu boleh. Ada sahabat di zaman Nabi lagi khutbah, sahabat ini masuk. Sahabat ini kan pintar. Beliau kan mikir, sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Dengarkan khutbah hukumnya wajib. Mana yang harus kita dahulukan, wajib atau sunnah? Wajib. Akhirnya dia tidak sholat sunnah, duduk dengarkan Nabi khutbah. Masuk akal kan? Alasannya masuk akal. Tapi Nabi langsung tegur di situ. Nabi langsung tanya, antum sudah sholat sebelum ini? Belum katanya. Sholatlah yang ringan kata Nabi. Nah, jadi ini dalil kebolehannya sholat ketika khutbah, tapi cuma satu, tahiyatul masjid. Cuman itu yang diperbolehkan, yang lain tidak boleh. Dan wajibu takhfifuha, wajib diringankan, tidak boleh dipanjangkan. Jadi cuma baca Al-Fatihah, habis itu langsung ruku, sami Allahu liman hamidah, rukunya pun bacaannya sekali, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar. Jadi cepat salatnya, tidak dipanjangkan. Wa alla yazida fiha an raka'atain, dan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Cuman itu yang diperbolehkan. Nah, ini waktu-waktu yang diharamkan salat ya, ada 5 tadi ya. 3 berkaitan dengan waktu, 2 berkaitan dengan fi'il, perbuatan. Yang berkaitan dengan waktu tadi ketika matahari terbit sampai masuk waktu duha. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala sampai masuk waktu zuhur. Kemudian ketika matahari sudah menguning sampai masuk waktu maghrib, sampai tenggelam matahari. Yang berkaitan dengan perbuatan setelah kita sholat subuh dan setelah kita sholat asar. Dan yang diharamkan tadi, yang sunnah mutaakhir. Kalau yang mutaqaddim tidak haram, atau sholat qobliyah tidak haram. Jadi kalau boleh tidak kita sholat qobliyah setelah kita sholat fardu? Bingung kan? Tidak pernah dengar kan? Jadi kita harus kembali ke definisi. Apa definisinya? Baru kita bisa tarik hukumnya. Definisi qobliyah itu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kan itu namanya sholat rawatib, ya kan? Sholat rawatib itu kan qobliyah ba'diyah, yang mengiringi sholat fardu. Sholat qobliyah itu definisinya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, yang masuk waktunya ketika masuk waktu sholat yang bersangkutan, keluar waktunya ketika keluar waktu sholat yang bersangkutan. Jadi qobliyah ini sholat sunnah yang punya waktu, bukan sholat sunnah yang punya sabab. Selagi waktunya masih ada, masih boleh dikerjakan. Kalau sholat sunnah ba'diyah, baru definisinya masuk waktunya setelah sholat fardu, keluar waktunya ketika keluar waktu yang bersangkutan. Ba'diyah tidak boleh kita kerjakan sebelum sholat fardu. Kita belum sholat asar atau zuhur, asar tidak ada ba'diyah. Kita belum sholat zuhur, kita mau sholat ba'diyah zuhur, boleh tidak? Tidak boleh, karena kita belum sholat zuhur, waktunya belum masuk. Kebalikannya, qobliyah boleh dikerjakan walaupun setelah sholat fardu, karena waktunya masih ada. Karena dia sholat sunnah yang punya waktu. Makanya kalau ada yang kesiangan misalkan, biasanya sebelum subuh sudah di masjid, sudah qobliyah, kemudian sholat subuh berjamaah,
hari itu agak telat sedikit. Pas masuk masjid orang sudah sholat jamaah, sementara kita belum sholat qobliyah. Ikutlah jamaah sholat subuhnya, setelah itu balik ke rumah, dirikanlah sholat qobliyah. Loh, tadi kan sholat sunnah setelah subuh hukumnya haram. Iya, cuman ini tuan rumah. Qobliyah masih ada waktunya. Kan yang diharamkan tadi yang mutaakhir dan yang punya waktu yang bukan waktunya. Kalau sholat duha di situ ya sesatlah kita. Masa sholat duha setelah sholat subuh belum masuk waktu. Nah ini sholat qobliyah. Qobliyahnya masih ada waktu, tidak haram, tidak apa-apa. Jadi tidak semua sholat diharamkan kita. Atau sholat sunnah yang mutaqaddim tadi juga tidak masalah. Memang kita pas keluar habis subuh, keluar dulu mau ke toilet, ada hajat, setelah itu wudhu, masuk masjid, matahari belum terbit. Atau matahari terbit cuman sholat waktu duha belum masuk. Kita mau sholat sunnah tahiyatul masjid, boleh enggak? Boleh, karena sebabnya mutaqaddim, yang dilarang itu yang mutaakhir. Jadi jangan sampai ada yang salah kaprah. Semua sholat diharamkan, enggak juga. Sampai waktu itu ada pernah perdebatan, ada jenazah dilarang. Oh ini enggak bisa kita sholat. Kenapa? Kita sudah sholat asar. Sholat jenazah ini bukan sholat sunnah, hukumnya fardu kifayah. Enggak ada urusannya dengan waktu haram. Yang diharamkan itu sholat sunnah, dan sholat sunnahnya tidak semua pula. Sholat sunnah yang asbabnya mutaakhir. Kalau yang asbabnya mutaqaddim, ada yang masih ada waktunya tadi, boleh, tidak masalah. Cuman itu tadi, masalah qobliyah ini tidak semua orang tahu. Jadi kalau mau dipraktekkan, misalkan kejadian, tidak sengaja, setelah sholat subuh kita belum qobliyah, kita mau qobliyah, jangan dilakukan di depan orang yang tidak pernah atau belum belajar. Nanti timbul omongan atau timbul fitnah. Sholat apa? Tidak ada ba'diyah subuh. Memang kita tidak ada ba'diyah subuh. Kita sholat qobliyah. Tadi belum qobliyah. Kita sholat qobliyah. Aliran apa katanya? Padahal itu boleh. Kalau ba'diyah subuh memang tidak ada. Itu qobliyah. Karena kita tadi belum qobliyah dan masih ada waktu qobliyah. Boleh. Tidak jadi masalah. Ya. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Agak bingung. Yang bingung tanyalah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang ada pertanyaan silakan. Iya boleh. Sambil diminum Ustaz. Oh iya, siap. Kita ihram di mana, Pak? Nah, iya. Iya kan? Koneksinya begitu. Jadi mikotnya ketika di tanah haram itu kan kalau yang lain kan ada, kalau yang lain kan ada tempat-tempatnya. Kalau Madinah kan di Bir Ali, di mana ini, di sini, di sini. Yang sudah di tanah haram, mikotnya gimana? Keluar dulu dari tanah haram. Yang paling dekat itu namanya Tan'im atau Masjid Sayyidatuna Aisyah, Masjid Aisyah dikasih nama itu. Itu sudah di luar tanah haram. Jadi kalau kita naik taksi di sana tuh ada ini batas haram. Ada nampak tuh batas haram. Ketika keluar dari situ itu sudah keluar dari batas haram. Kalau kita masih di tanah haram tidak bisa kita ihram. Ihramnya harus di luar tanah haram. Ada yang lain? Ya. Pembahasan sujud sahwi ini panjang ya, penyebab-penyebabnya. Ya, cuman caranya jadi gini. Sujud sahwi itu tidak akan pernah jadi wajib hukumnya. Hukumnya sunnah. Kecuali satu keadaan. Ketika imam sujud sahwi kita jadi makmum. Wajib kita ikut imam sujud sahwi. Kalau kita tidak ikut sujud sahwi dan tidak niat mufaraqah, batal salatnya. Selain itu hukumnya sunnah. Jadi kalau seandainya ragu, penyebabnya ini ada enggak? Penyebab sujud sahwi itu kan ada beberapa. Tidak semua kesalahan dalam sholat itu disunahkan sujud sahwi, tidak. Justru kalau tidak ada penyebab, kita sujud sahwi, maka sholatnya batal. Batal. Jadi harus paham dulu penyebabnya. Kalau sudah yakin, memang ini boleh nih, memang disunahkan untuk sujud sahwi. Contohnya apa tadi? Lupa rakaat. Lupa rakaat itu kan kita nih memang tidak ingat betul sampai akhir. Ini rakaat kedua atau ketiga ya. Berulang-ulang terus. Jadi banyak sujud sahwi kita nanti.
memang betul-betul tidak ingat, maka ambil rakaat yang kecil, yang lebih rendah. Antara 2 atau 3, berarti kita yakinin itu rakaat kedua. Setelah itu teruskan sholatnya sampai akhir betul-betul tidak ingat. Maka sudah. Tadi sudah ambil rakaat yang kedua. Di ujung disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwinya gimana? Setelah tasyahud akhir, fil adamina innaka hamidum majid. Mau doa boleh, kan banyak tuh doa setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran. Banyak doa tasyahud akhir. Kalau mau doa. Setelah itu sujud sebelum salam. Sujud bacanya apa? Sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada bacaan subhanalladzi la yashu wa la yanamu, gimana? Tidak ada anjuran khusus, tapi kalau mau dibaca boleh, tidak masalah. Cuman yang dijelaskan dalam kitab-kitab justru bacaannya sama dengan bacaan sujud dalam sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Duduk lagi, rabbi ghfirli arhamni wajburni warfa'ni warzuqni, atau rabbi ghfirli boleh. Sujud lagi, subhana rabbiyal a'la. Jadi sujudnya 2 kali. Setelah itu duduk tasyahud akhir, langsung salam. Assalamualaikum. Tidak baca tasyahud akhir lagi. Karena tasyahudnya sudah dibaca tadi. Tasyahudnya tadi sudah dibaca. Jadi setelah duduk tasyahud akhir, baru salam. Dan kalau kita sudah tahu mau sujud sahwi, disunnahkan ya, lagi-lagi disunnahkan. Disunnahkan duduknya itu duduk iftirash, bukan tawaruk. Kalau kita tasyahud akhir kan tawaruk ya. Tawaruk yang kaki kirinya dikeluarkan, baru tasyahud akhir. Ini enggak, karena kita mau sujud sahwi, kita duduknya masih iftirash. Tasyahud akhirnya dalam keadaan duduk iftirash. Sunnah. Kalau duduk tawaruk pun enggak masalah, sah salatnya. Setelah itu baru sujud sahwi 2 kali. Setelah sujud kedua baru duduk tawaruk, baru salam. Langsung salam tanpa tasyahud lagi. Ada yang lain? Boleh dua-duanya. Terserah, mau jadikan pilihan. Kalau mau lebih pahalanya lebih, ganti ayat lain. Karena setiap yang kita baca itu kan dapat pahala. Kalau mau langsung ruku boleh, karena surah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi boleh, pilihannya terserah. Kita mau ganti surah atau mau langsung ruku. Yang penting Al-Fatihahnya benar. Sambil makan, enggak apa-apa. Sambil makan ya. Ini tadi ada tadi sholat qadha yang sifatnya insidental.